teman-teman. Nah, di sini kami akan membahas tentang stratifikasi sosial dan mobilitas sosial dari kelompok. Yang terhormat kepada Ibu Iin Dwi Aristi Putri SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah sosiologi. Nah, di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yaitu ada Miranti, Bismar Trilestari, Reski Hikmah, Amelia, dan Dia. Nah, materi pertama kami adalah konsep stratifikasi yang merupakan konsep yang menunjukkan adanya pembedaan dan pengelompokan suatu kelompok sosial secara bertingkat atau pembedaan penduduk masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak-hak istimewa, dan prestise. Selanjutnya, sistem-sistem stratifikasi sosial. Yang pertama ada stratifikasi sosial tertutup. Sistem lapisan sosial tertutup membatasi seseorang untuk pindah dari satu lapisan sosial ke yang lain. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka. Pada sistem lapisan sosial ini, tiap orang berkesempatan naik ke lapisan sosial lebih tinggi karena kemampuannya sendiri. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran adalah gabungan antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Selanjutnya, kelas-kelas dalam sosial. Yang pertama, kelas sosial ekonomi pembagian kelas sosial yang didasarkan pada kondisi sosial seseorang, bukan pada kondisi ekonominya. Yang kedua, kelas sosial perilaku, pembagian kelas sosial yang didasarkan pada perilaku dan gaya hidup seseorang. Yang ketiga, status kelas sosial didasarkan pada evaluasi kehormatan atau prestis pekerjaan, jabatan budaya, atau keturunan keluarga. Selanjutnya, dasar lapisan masyarakat terbagi menjadi 7, diantaranya kekayaan, kekuasaan, kehormatan, keturunan, pendidikan, status sosial, dan gaya hidup. Selanjutnya, unsur-unsur lapisan masyarakat terbagi menjadi 3. Yang pertama, lapisan profesional dan intelektual keahlian khusus yang memberikan kontribusi penting pada masyarakat. Yang kedua, lapisan menengah terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, menengah atas, individu atau kelompok dengan kehidupan ekonomi yang stabil. Yang kedua, menengah bawah, orang-orang dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah tetapi masih memiliki akses terhadap beberapa kebutuhan dasar. Dan yang ketiga, lapisan bawah atau kelas pekerja. Kemudian lapisan ketiga yaitu lapisan buruh migran, yaitu orang-orang yang bekerja di sekitar informal atau bermigrasi untuk pekerjaan yang lebih baik. Materi selanjutnya yaitu mobilitas sosial yang merupakan perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan lain. Misalnya seseorang yang mengalami perubahan kedudukan status sosial baik dari lebih rendah ke yang lebih tinggi maupun sebaliknya. Dampak stratifikasi yaitu dapat mengakibatkan konflik di antar kelas dan kelompok sosial karena ukuran-ukuran seperti kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Keinginan untuk menguasai kelompok sosial lainnya yang dilakukan dengan cara pemaksaan yang mengakibatkan konflik kelompok sosial. Nah, baik teman-teman, itulah materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.